untuk melihat kebenaran dan kesesuaiannya, maka kita membutuhkan upload rapot di kita. Oh iya betul Pak. Untuk meng-cross check kembali, disesuaikan apakah nilai yang di-input di PDSS itu sama dengan nilai rapot yang di-upload. Nah, itu tujuannya. Tidak ada alasan bagi anak-anak dimanapun mereka berada untuk tidak melanjutkan pendidikan karena alasan ekonomi. Karena memang saat ini negara sudah hadir untuk memberikan kesempatan kepada siapapun warga negara Indonesia dimanapun dia berada, sepanjang dia ingin melanjutkan pendidikan terkendala masalah biaya, negara hadir untuk membantunya sampai 8 semester loh Dek. Alhamdulillah. Sampai 89 tadi ini ada sedikit ketidaksesuaian. Ya, ketidaksesuaian antara PDSS dengan rapot yang dia upload di kita, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Beraksi bersama Kesma Mencari Solusi. Perkenalkan, saya Baisa Putra dari BEM UBT Kabinet Berkemajuan selaku host pada podcast hari ini. Dan tentunya saya hari ini ditemani Bapak Armansyah SPI MSI selaku narasumber, dan beliau adalah Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kabar semuanya? Alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah mau membersamai kami pada kesempatan yang mulai ini Pak. Oke, kali ini topik yang kita bahas seputar calon mahasiswa baru mengenai jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, jalur masuk kuliah itu kan ada 3 jalur. Sekiranya perbedaan dari 3 jalur tersebut itu apa Pak? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semua kabinet BEM ya tahun ini yang sudah menghadirkan kami untuk berbagi cerita tentang seputar penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Borneo Tarakan. Memang diketahui bahwa jalur penerimaan mahasiswa baru itu ada 3 jalur, yang 2 jalurnya itu jalur nasional ya, antara lain jalur SNBP Seleksi Nasional Berbasis Prestasi dan SNBT Seleksi Nasional Berbasis Tes gitu. Dan ini memang secara nasional sama seluruh perguruan tinggi, baik waktu kemudian juga tahapannya itu semua dikelola oleh kementerian saat ini. Kalau dulu itu LTMPT. Nah, dari 3 jalur ini itu memang yang membedakan adalah kalau yang 2 jalur ini itu seleksinya tingkat nasional. Seleksi tingkat nasional. Tingkat nasional. Kalau yang berbasis prestasi tadi itu berdasarkan nilai rapotnya. Artinya mereka-mereka yang punya prestasi di sekolahnya, yang ranking ya, itu yang melalui jalur tanpa tes. Kalau dulu dikenal dengan jalur undangan. Undangan Pak ya? Ya, itu jadi yang berprestasi di sekolahnya dan itu di ranking di sekolahnya. Diinputlah di PDSS dan itu nanti menjadi menjadi nilai yang akan diukur untuk menentukan kelulusannya tanpa tes. Nah, kemudian ada lagi yang sebentar lagi yang kita lakukan adalah seleksi nasional berbasis tes. Itu insya Allah nanti hari Senin. Izin mohon Pak, mic Bapak terlalu jauh, bisa dikasih dekat? Iya. Terima kasih. Maaf memotong Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti hari Senin itu akan kita lakukan lagi seleksi nasional berbasis tes ya. Dan pendaftar di UBT lumayan banyak itu, karena memang kita satu-satunya perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Utara ini yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana. Kurang lebih 2.600 nantinya akan mengikuti tes di Universitas Borneo Tarakan. Insya Allah dimulai hari Senin nanti jam 7 pagi sampai dengan tanggal 14. Nah, kalau yang mandiri itu nanti setelah 2 jalur ini selesai, setelah diumumkan, kemudian nanti kita akan melakukan lagi namanya seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ya. Nah, itu dikelola oleh universitas masing-masing. Demikian, Dek. Oke, terima kasih Pak. Tadi kan sudah dijelaskan terkait 3 tahap. Nah, tahap yang terakhir itu mandiri. Untuk di Universitas Borneo Tarakan sendiri Pak, mandirinya tuh sistem pengelolaannya seperti apa Pak?
Ya, jadi kita kalau bicara mandiri ini itu runtutannya memang satu paket ya. Jadi masing-masing jalur itu ada kuota. Jadi tahun ini untuk S1 itu UBT mempunyai kuota kurang lebih 2.100 sekian mahasiswa. Nah, itu kita bagi 30% jalur prestasi, 40% jalur nasional, 30% jalur mandiri. Nah, 30% jalur mandiri inilah nanti yang akan kita lakukan setelah dilaksanakannya tes nasional. Nah, dari 30% ini mekanisme masuknya untuk jalur mandiri itu ada 2 mekanisme, tetap jalur mandiri. Mekanisme yang pertama adalah kita memberi kesempatan kepada mereka yang tidak diterima di jalur UTBK, itu bisa mengupload nilai UTBK-nya. Mengupload Nilai UTBK-nya, kita buka kesempatan itu dengan nanti kuota juga di mandiri itu kita bagi, ya. Nah, itu yang tahap 1. Kemudian nanti tahap 2 adalah tes berbasis komputer juga gitu. Jadi nanti kita akan lakukan lagi UTBK mandiri, dan itu juga tes terakhir untuk kita melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri gitu. Oke. Kira-kira nih Pak, untuk mandiri di Universitas Borneo Tarakan itu pelaksananya kapan Pak ya, dan syaratnya? Mengingat banyak dari calon mahasiswa baru yang di luar sana yang tidak lolos SN mend-DM kami di Instagram Pak, sekiranya pelaksananya itu kapan, karena mereka susah terkait akses jaringan dan segala macamnya Pak. Ya, baik. Secara resmi nanti pasti kita akan umumkan, cuma untuk ancang-ancang pasca diumumkannya UTBK, pasca diumumkannya seleksi nasional berbasis tes itu, perkiraan bulannya insya Allah bulan 7 ya. Bulan 7 perkiraannya seperti itu. Persiapkan saja segala sesuatunya, nanti akan kita bukakan linknya pendaftaran, juga akan kita umumkan baik dari medsos maupun nanti dari media-media yang bisa memberikan informasi kepada adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah di UBT gitu. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Kita lanjut. Tadi sudah dibahas sedikit tentang kuota. Nah, ingin saya tanyakan, kuota untuk yang lulus SNBP di UBT tahun ini ada berapa Pak? Ya, jadi tadi kan 30% ya. Dari 2.100 itu kuota untuk jalur ini itu kurang lebih 680 sekian gitu. Kuota secara umum ya. Nah, tahun ini yang dinyatakan lulus dari jalur prestasi itu sudah masuk datanya sekitar 651. Dari 651 ini ada lagi mekanismenya setelah itu. Ada lagi Pak ya mekanismenya. Ya, setelah dinyatakan lulus ada lagi mekanisme selanjutnya yang harus diikuti dan dilakukan oleh seluruh calon mahasiswa itu gitu. Nah, itu dia. Gitu. Mekanismenya tuh apa Pak yang dimaksud? Lapor diri. Jadi pasca diumumkan itu kan di pengumuman tuh jelas tuh. Setelah dilakukan pengumuman, kewajiban daripada calon mahasiswa itu kan selain melihat namanya ada di pengumuman, yang kedua adalah membaca secara runut pengumuman itu, karena jangan sampai nanti setelah diumum aku lulus padahal masih ada tahap selanjutnya gitu. Ya, dia tidak lapor diri kan. Nah, jadi lapor diri itu kita di UBT ini juga hikmah Covid deh ya. Jadi hikmah Covid dulu lapor diri itu kita wajib datang tuh calon mahasiswa di sini. Jadi verifikasi nilai rapot itu kita lakukan manual Pak ya? Iya, jadi ketemu. Nah, hikmah dari Covid ini teman-teman di akademik ya, itu bagaimana proses tetap jalan dengan mengedepankan teknologi gitu. Akhirnya di akademik alhamdulillah Covid itu membuat pelajaran buat kami dan mengambil hikmah, kami mampu menciptakan yang namanya Aladin UBT Pak ya? Aladin UBT. Aladin ini untuk memudahkan para calon mahasiswa untuk mengupload semua dokumen berkas yang dibutuhkan termasuk rapotnya. Itu gitu. Lanjut, tadi sudah disinggung sedikit mengenai lapor diri. Nah, lapor diri itu sebenarnya apa Pak? Tujuannya apa? Ya, jadi gini, karena kan yang diterima ini berdasarkan nilai yang diupload di Dapodik di PDSS sekolah deh ya. Jadi sekolah itu ada Dapodiknya, ada nilai rapotnya, ada sistem namanya PDSS ya, pangkalan data sekolah siswa itu.
Nah, itu sekolah melalui operator atau melalui wali kelasnya atau siapa yang ditugaskan di sekolah itu mengupload nilai anak-anak yang berprestasi di sistem PDSS. Nah, sistem PDSS ini dipakai untuk kita menentukan ranking kelulusan daripada calon mahasiswa. Nah, itu kan upload ya, itu kan upload. Nah, input bukan upload, itu input. Itu input nilai. Untuk melihat kebenaran dan kesesuaiannya, maka kita membutuhkan upload rapot di kita. Oh iya, betul Pak. Untuk meng-cross check kembali, disesuaikan apakah nilai yang di-input di PDSS itu sama dengan nilai rapot yang di-upload. Nah, itu tujuannya, untuk mensinkronkan antara nilai yang di-input dengan pembuktian rapot yang ada dimiliki oleh siswa-siswa SMA itu. Oke, gitu. Oke, lanjut. Untuk lapor diri ini Pak, 3 jalur itu kurang lebih sama Pak ya? Semua hal-hal yang disiapkan? Ya. Sama Pak ya? Ya, kalau yang SNBP itu memang kita cross check nilai rapot ya. Tapi kalau yang tes berbasis tes itu yang di cross check hanya data diri. Data diri ya, data dirinya. Kemudian yang mandiri juga itu data dirinya gitu. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di dalam lapor diri itu kan Pak ada KIPKA. Ya. Sebelumnya KIPKA itu sendiri apa dan apakah ada kategorinya Pak? Ya. Nah, KIPKA itu adalah program pemerintah. Jadi pemerintah itu hadir di negara kita termasuk di Kaltara ini yang tujuannya itu adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Oke Pak. Jadi hak daripada KIPKA ini ditujukan kepada mereka-mereka yang berprestasi di sekolahnya dan ditenggarai kurang mampu secara finansial, secara ekonomi, ya kan? Dan itu ada aturannya, Dek. Jadi ada ada aturan yang dipakai. Yang pertama, kita mentaati berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Persesjen itu. Apa syaratnya? Mereka harus memiliki kartu KIP. Kemudian memiliki PKH, ya kan? Kemudian memiliki terdata di DTKS gitu. Jadi itu persyaratan murni yang harus dimiliki calon penerima beasiswa KIPKA. Jadi maksud saya begini, tidak ada alasan bagi anak-anak dimanapun mereka berada untuk tidak melanjutkan pendidikan karena alasan ekonomi. Karena memang saat ini negara sudah hadir untuk memberikan kesempatan kepada siapapun warga negara Indonesia dimanapun dia berada, sepanjang dia ingin melanjutkan pendidikan terkendala masalah biaya, negara hadir untuk membantunya sampai 8 semester loh, Dek. Alhamdulillah. Sampai 8 semester, dan biaya hidupnya juga dijamin dengan catatan dia tidak menzolimi atau menyalahgunakan ya Pak? Dan mengakui bahwa dirinya miskin. Itu doa loh. Iya betul Pak, betul. Kalau dia memang mampu terus mengatakan dirinya tidak mampu, wah itu bahaya nih. Offset sekali itu Pak. Itu. Jadi jangan sampai terjadi. Sama-sama kita mengawasi itu. Betul Pak. Ya. Karena itu haknya ini teman-temanmu dimanapun dia berada. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Pak ya. Ya. Nah, hari ini Pak di kalangan organisasi mahasiswa Universitas Banda Tarakan sedang ada topik hangat terkait 89 mahasiswa baru yang dia itu kan Pak, mereka lulus. Ya tadi kita bahas sedikit. Betul. Lulus jalur SNBP prestasi. Cuma lapor dirinya tidak diloloskan. Tanggapan Bapak itu seperti apa? Ya begini, jadi itu sebenarnya total seluruhnya itu ada 95. Oh 95 Pak. Ya, jadi 89 itu adalah sekolah-sekolah yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Nah, di sini itu tadi yang saya katakan, untuk melihat kebenaran nilai input dari sekolah dan membuktikannya dengan nilai rapot yang diupload oleh siswa itu sendiri, maka kita bekerja sama dengan seluruh dosen yang ada di fakultas untuk melakukan verifikasi rapot namanya. Oh berarti kerjasama dengan tiap fakultas Pak? Iya, itu petugasnya juga kita minta tolong dosen-dosen yang ada di fakultas. Jadi cek tuh satu-satu, bayangkan dari semester 1 sampai semester 5 nilai yang diinput di PDS kita plotot itu. Kita plototin nilainya dengan nilai rapot. Nah, pembuktian kebenaran nilai
Nah, di Tenggerai yang 89 tadi nih, 89 tadi ini ada sedikit ketidaksesuaian. Ya. Ya, ketidaksesuaian antara PDSS. iya dengan rapot yang dia upload di kita, seperti itu. Nah, per hari ini Pak, kami ada bangun komunikasi dengan beberapa sekolah, atau lebih tepatnya mereka yang chat kami Pak. Ya, ya. Apakah ada kesempatan Pak mereka diterima kembali? Soalnya ada beberapa laporan mereka lulus kembali Pak. Betul. Jadi begini deh, kondisinya itu siswa itu nggak salah. Siswa nggak salah Siswa Pak. itu nggak ada salahnya. Ini kembali lagi kepada manajemen dan sistem kerja di satuan pendidikan, dalam hal ini itu adalah sekolah-sekolah ya. Sekolahnya masing-masing. Begini, kalau ditanyakan apakah peluang mereka diterima, itu berproses ya, sedang berproses. Dan kemarin juga kami sudah menginformasikan secara resmi, yaitu melalui pimpinan, melalui wakil rektor, menyurati secara resmi ke Dignas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, karena kita ketahui SMA dan SMK itu Dinas provinsi yang kelola Pak. itu di bawah tanggung jawabnya Dignas Provinsi. Kita menyurati ke sana yang 89 tadi, dan tidak berselang lama ada juga surat dari Dignas membalas sama seperti yang pertanyaan Ade tadi, meminta untuk itu diakomodir dengan persyaratan sekolah-sekolah itu membuat semacam pernyataan bahwa itu memang human error misalkan, atau apa ya gitu ya yang terjadi di sekolahnya gitu. Nah, itu nanti akan berproses di tingkat pimpinan gitu. Insya Allah mudah-mudahan ada kabar gembira lah buat mereka semua itu. Allahumma amin Pak. Ya, mudah-mudahan ada kabar gembira yang nanti bisa disampaikan kepada seluruh calon calon mahasiswa baru yang lulus jalur SNBP tadi, yang 89 itu. Mudah-mudahan ya. Amin. Sekiranya kontak yang dihubungi itu apa Pak? Apakah langsung di Instagram UBT official untuk sekolah hubungi? Soalnya laporan yang kami dapat Pak ya, ada sekolah yang tidak mengerti teknisnya seperti apa, terutama sekolah yang di daerah perbatasan Pak. Di mana itu? Sekolahnya saya lupa, sebentar saya buka lupa ya. Ya. UB. Mana nih? Ini dia. Maaf Pak, agak lama nih Pak ya. Nggak apa-apa. Yang jelas perbatasannya dia di mana gitu kan. Pendidikan matematika. Ini dia. Oh salah, bukan daerah perbatasan, SMK 2 Tanjung Selor Pak. Oh iya, itu bukan perbatasan. Salah, maaf salah Pak. Ya, memang SMK 2 itu termasuk dari yang 89 itu, ya kan? Tadi saya katakan karena mekanismenya kan kita berkoordinasinya ke Dignas ya. Dignas Pak. Nanti segala informasi terkait dengan persoalan itu juga nanti akan kita minta bantu Dignas untuk dapat informasikan lebih lanjut kepada seluruh sekolah yang tadi yang masuk dalam 89 itu. Dan mudah-mudahan terus dilakukan pembinaan oleh Dignas kepada sekolah-sekolah, terutama kepada operator di sekolah itu. Amin. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, selama proses lapor diri itu sendiri Pak, Cababa lebih banyak sekali di bagian mana Pak? Selain daripada nilai rapot yang tadi, misal untuk yang KIPKA kan ada pengupload kayak peta dana rumah Pak. Ya. Selain daripada itu apa Pak? Gini, kadang-kadang karena banyak ya dokumen yang kita butuhkan itu, mereka agak lambat ya. Kemudian yang kedua, kalau kesalahan sih sebenarnya semua kan sudah melek ya, sudah melek IT lah, sudah bisa gitu mengupload. Paling dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu kadang dia mengupload misalkan rapot di semester 1 mungkin terupload di semester 3 gitu human ya. error Pak ya. Ya, seperti itulah ya teknisnya gitu. Oke. Nah, pesan Bapak untuk Camaba jalur SNBT Pak dan Mandiri setelah melihat lapor diri di SNBP. Begini, dari data yang kita terima itu yang dinyatakan lulus kurang lebih tadi sekitar 600 sekian itu. Itu ada 100 lebih yang tidak lapor diri. 100 lebih Pak? Iya. Astagfirullah. Di data kita. Nah, ini sangat merugikan banyak pihak gitu, termasuk di UBT.
Kenapa? Kita sudah menyiapkan kuota gitu dan mereka sudah dinyatakan lulus. Ya kan? Artinya waktu mereka mendaftar di jalur SNBP itu memang betul niat mereka ingin kuliah gitu. Dan kita sudah siapkan kuota, padahal banyak yang mendaftar, bukan hanya mereka. Tapi karena memang nilai mereka dinyatakan Lolos. dan sekarang mereka tidak lapor diri, maka kita akan kehilangan kuota kurang lebih 100 berapa itu yang tidak lapor diri itu. Nah, ini kendalanya ada di calon mahasiswa itu sendiri, ya. Kalau dibilang tidak mendapatkan informasi, ini lama loh dek rentang waktunya itu. Betul Pak. Lama itu. Jadi tidak mungkin juga sekolah tidak mengetahui, ya kan? Pastinya ada gitu. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Amin. Gitu. Ya, buat calon-calon yang berikutnya gitu. Oke. Ya. Ada satu pertanyaan yang saya lupa Pak. Nah, Ya. hari Senin ini kan Pak, SNBT sudah dimulai. Betul. Nah, mereka lebih ke pertanyaan mendasar sih Pak. Apa yang harus mereka bawa selain daripada kartu ujian dengan pakaian yang mereka gunakan itu apa Pak? Sopan dalam konteks seperti apa? Ya, jadi itu di Instagram UBT official itu sudah kita upload semuanya berkaitan dengan tata tertib. Tapi nggak apa-apa kalaupun ditanya di sini saya bisa menyampaikan. Yang pertama wajib masker ya. Wajib masker Pak ya? Ya, jadi pakai masker. Kemudian selanjutnya itu menggunakan baju yang berkerah lah, kemeja sopan gitu ya, baju batik atau baju hem dan kaos berkerah misalkan begitu ya. Nah kemudian kaos oblong ya jangan lah, kaos oblong jangan. Sopan berarti itu. Kemudian menggunakan celana panjang, celana jeans boleh, kemudian celana kain. Menggunakan celana pendek nggak boleh, apalagi sekarang tuh kan ada tren tuh pakaian anak muda sekarang tuh yang jeans dirobek-robek gitu. Itu nggak boleh Pak ya? Oh jangan. Jangan. Itu akan mengganggu konsentrasi. Betul, Pak, betul. Karena ini mau tes ya. Jadi apalagi itu kadang-kadang wanita juga pakai yang gitu tuh. Nah itu tolong, itu tidak akan kita perkenankan masuk ke ruang tes. Oke Pak. Itu tegas saya katakan. Ya. Dan kami tidak menyiapkan celana pengganti. Nah, lebih bingung itu di bagian wanita Pak. Pakaian wanita yang formal itu yang bagaimana Pak untuk ikut SNBT? Meskipun ini sebenarnya pertanyaan yang mendasar Pak. Ya, jadi kan sopan lah, wanita lebih paham lah kalau sopan seperti apa gitu ya. Cuma kan kadang banyak yang berhijab tuh, ya kan. Jadi yang berhijab itu bajunya inilah, baju sama sih, baju yang tapi jangan berhijab tapi dalamnya kaosnya oblong gitu, jangan ya. Lengan panjang pastinya kan kalau yang berhijab. Kemudian tadi sama jangan pakai celana yang ketat-ketat. Kemudian roknya itu pendek bagi yang ini ya, bagi yang mungkin tidak berhijab, tolong jangan ketat-ketat dan roknya jangan pendek juga. Ya yang rapi lah, sopan gitu ya. Kemudian menggunakan sepatu. Oke Pak, sepatu. Ya. Seperti itu. Nah, kalau yang syarat biasanya sering terlupakan itu surat keterangan dari sekolah. Oh, surat yang keterangan angkatan 2023. Mereka itu kan belum menerima ijazah. Surat keterangan lulus sementara Pak ya? Ya, surat keterangan lulus, atau kalau belum pengumuman surat keterangan dari kepala sekolahnya menyatakan dia betul dari SMA situ dan di kelas 12. Seperti itu, tanda tangan resmi oleh kepala sekolah dan distempel. Nah itu biasanya sering ketinggalan gitu. Kemudian ya dokumen lain janganlah, seperti KTP itu mesti harus ada ya kan. KTP wajib dibawa Pak ya? Iya, KTP supaya nanti pada saat verifikasi di awal masuk itu tidak memperlambat proses, karena kita jam 7 persis itu udah mulai verifikasi berkas. Kita arahkan para peserta ini di ruang tunggu sampai menunggu waktu kurang lebih 7.40 ya. 7.40 itu sudah masuk ke ruangan tes gitu. Berarti kisaran sebelum jam 7 para peserta sudah harus di tempat harusnya dan dihimbau hati-hati ya. Oke Pak, karena jauh sekali apalagi kalau naik Gunung Amal Pak ya. Nah ini teman-teman BEM juga bisa berpartisipasi sama-sama kita untuk melihat kondisi bagaimana nanti adik-adikmu akan mengikuti tes ya. Oke, tinggal berkabar aja Pak, kami siap ya. Insyaallah. Amin. Oke, sudah juga kita bahas sedikit tadi pertanyaan
yang terakhir Pak, Ya. pesan dan harapan Bapak untuk seluruh mahasiswa Universitas Borneo Tarakan sekarang. Yang mana ini? Yang baru atau yang? Ya, terutama yang baru dan yang lama-lama seperti kami ini Pak. Kami kan pengurus, ada pesan untuk kami Kak. Ya. Baik, yang untuk yang baru dulu. Ya. Untuk yang baru dulu. Jadi buat yang baru, terutama yang sudah dinyatakan lulus SNBP, ini terus memantau informasi, perkembangan informasi di medsos ya. Ya, Apalagi nanti kita akan melakukan PK2MB itu. Ya, Pak. Nah, ini tolong, dan pastinya kan mereka yang di luar Kalimantan, di luar Tarakan maksud saya, itu kan pasti cari tempat tinggal ya di Tarakan. Ya, Pak. Nah, mungkin sekarang sudah bisa mulai mencari di mana lokasi tempat mereka tinggal nantinya selain di tempat keluarga atau kos-kosan gitu ya. Nah, bagi yang akan mengikuti tes, persiapkan diri. Betul. Pastinya begitu ya. Persiapkan Belajar dan diri, segala macam. belajar, kemudian taati semua peraturan yang akan ditentukan dalam kegiatan tes ini ya, karena memang ini murni nilai mereka itu yang akan dilihat nantinya. Pastinya belajar, kemudian yang di Mandiri juga itu karena sama juga di UTBK. Saingannya kan bukan yang hanya angkatan 2023 tuh. Ada saingan tahun-tahun sebelumnya Pak, yang gap year. 2 tahun sebelumnya, termasuk adik-adik mungkin yang sekarang ada kuliah di sini, nggak enak nih prodi yang ini nih, aku mau pindah prodi misalkan gitu ya. Dia ikut tes lagi, atau kemarin yang nggak sempat melanjutkan studi sekarang dia boleh. Sehingga saingan semakin banyak. Atas saingan semakin banyak itu diharapkan adik-adikku atau anak-anakku yang akan ikut tes nanti, persiapkan dirimu dengan baik untuk menghadapi tes ini. Untuk yang lama nih, yang senior, kayaknya banyak ini Pak. Bukan yang senior. Begini, semakin tahun saya lihat memang terutama anak-anakku atau adik-adikku atau mahasiswaku yang tergabung dalam Ormawa ini sudah semakin membaik kesininya, karena memang kita terus berupaya bersama-sama dengan mahasiswa ini membenahi bagaimana pengelolaan manajemen daripada Ormawa kita. Ya, dan kita ketahui bersama bahwa kita punya satu peraturan rektor tentang Ormawa itu, dan kita tunduk dengan itu semuanya. Semua Ormawa. Kemudian yang paling penting sekarang ini kan di bulan 5 nih, pastinya kan banyak sekali tuh program yang sudah disusun oleh Ormawa-Ormawa. Laksanakan itu, karena saya dari bagian kemahasiswaan, karena saya juga biro kemahasiswaan, itu bulan 7 nanti akan mengevaluasi. Kita membiasakan mengevaluasi. Kalian di awal tahun itu sudah merumuskan program, kira-kira nanti satu semester ini capaiannya seperti apa? Program yang telah dilaksanakan itu apa? Dan apa yang belum dilaksanakan. Nah, kenapa dievaluasi? Karena begini, universitas kan dalam hal ini juga untuk memberikan ruang kepada adik-adik mahasiswa mengembangkan diri itu melalui organisasi seperti saat ini nih. Seperti saat ini kan ini salah satu ruang kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang ada. Nah, itu diimbangi dan diberikan juga semacam stimulan lah, seperti dana organisasi kemahasiswaan itu. Nah, itu yang kita evaluasi. Kita evaluasi bagaimana pertanggungjawaban dan segala macamnya. Itu aja sih, dan mudah-mudahan nanti BEM itu kan bersama-sama juga dengan BHK setiap tahun lah kita bergandengan tangan untuk mempersiapkan PKKMB. Bismillahirrahmanirrahim Pak. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ya. Oke, seperti itu. Oke. Kesimpulan yang bisa saya tarik sedikit bahwasanya di sini sudah dijelaskan terkait 3 jalur, yaitu SNBP, SNBT dan Mandiri. Untuk 2 jalur yang pertama itu adalah jalur nasional, dan untuk Mandiri itu dikelola masing-masing universitas. Kurang lebih kuota yang kita miliki itu 2.100, 30% prestasi, 30% nasional, 40% nasional, 30%-nya Mandiri, begitu Pak ya. Nah, kita juga saat ini sedang istilahnya kena imbasnya lah, karena dari calon mahasiswa ada 100 orang yang tidak melakukan lapor diri. Betul. Nah, harapannya terutama dari saya ke depannya, untuk mahasiswa baru kami sudah membuka informasi yang seluas-luasnya, dan juga kami dari BEM UBT sudah siap untuk membantu kalian lapor diri. Segala informasi yang kalian bingungkan kami akan siap membantu. Oke? Terima kasih kepada Lab SIKC atau Sistem Informasi dan Komputasi Cerdas Teknik Komputer yang telah memfasilitasi kami. Terima kasih juga kepada Bapak Arman telah mau membersamai kami pada hari ini Pak. Sama-sama.
Semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Bayu Saputra selaku host pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih.